Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange itu dapat digunakan untuk mencari persamaan gerak benda dalam mekanika. Metode ini sering disebut sebagai metode Lagrangian. Tapi ada metode lain untuk mencari persamaan gerak adalah dengan metode Newtonian dan juga Hamiltonian gitu ya. Tapi untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan Lagrange saja. Oke. Dalam persamaan Lagrange itu ada yang namanya Lagrangian. Lagrangian itu didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik sistem dengan energi potensial sistem. Lagrangian biasa disimbolkan dengan L ya. Nah, tetapi EK itu sering disimbolkan dengan T besar, EB sering disimbolkan dengan V. Oleh sebab itu sering ditulis Lagrangian itu selisih antara T dengan V. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini ya. L itu Lagrangian, T itu energi kinetik sistem, V itu energi potensial sistem. Nah, sedangkan persamaan Lagrange itu ditulis dalam bentuk persamaan diferensial seperti ini. Ini bacanya adalah D per dt, del L per del GI dot, minus del L per del GI sama dengan 0. Nah, L ini menyatakan Lagrangian tadi ya. Nah, oke, del itu menyatakan turunan parsial ya. Dibaca del boleh, do juga boleh ya. Sebenarnya ini simbol dari huruf delta. Delta penulisan kursif seperti ini. Jadi delta penulisan kursif seperti ini bisa dibaca do atau del. Nah, kalau saya lebih sering membaca del gitu ya. Oke, saya baca del ini ya. Oke, apa sebenarnya GI dot itu? GI dot itu adalah turunan variabel GI terhadap waktu, jadi dGI per dt. Nah, GI dot ini mungkin saja nanti menyatakan besaran kecepatan linier, kecepatan sudut, dan sebagainya. Nah, sedangkan GI ini menyatakan besaran posisi benda dalam sistem koordinat. Nah, oke, untuk lebih jelasnya saya beri contoh soal ya. Dua buah balok dengan massa M1, M2 dihubungkan tali dan disangkutkan katrol seperti tampak pada gambar. Jika massa katrol diabaikan, maka tentukan percepatan balok M1 dan M2 dengan menggunakan persamaan Lagrange. Kita sudah biasa mungkin menyelesaikan dengan Newtonian, tapi sekarang pakai Lagrangian. Kita jawab ya. Kita buat salib sumbu dulu, sumbu X dan sumbu Y ini dalam koordinat kartesius, tapi tidak harus ya. Bikin salib sumbu X dan Y tidak harus. Nah, pengukuran energi potensial sistem, nah acuannya saya pakai sumbu X. Jadi artinya di sumbu X itu hanya 0, ketinggiannya 0 ya. Oke, nah sekarang suatu saat, misalkan sistem ini bergerak, M1 sudah sampai di sini, memiliki posisi Y1 terhadap sumbu X, sedangkan M2 posisinya Y2 terhadap sumbu X. Atau boleh saya bilang jarak, ini Y1, ini jaraknya Y2. Oke, sekarang perhatikan baik-baik, kita bisa mencari energi kinetik sistem. Nah, energi kinetik sistem itu berarti mencari energi kinetik masing-masing M1, M2, lalu kita jumlahkan. Kecepatannya kita cari dulu ya. Untuk balok 1 itu mempunyai kecepatan V1 sama dengan D1 per dt. Nah, atau boleh disimbolkan pakai ini ya. Turunan pertama terhadap waktu dari 1, Y1 dot gitu. Nah, sedangkan balok 2, V2 itu adalah D2 per dt, ini sama aja dengan Y2 dot. Oke. Nah, Y1 ditambah Y2 itu adalah L. L itu adalah panjang tali. Ya, panjang talinya. Panjang tali ini sifatnya konstan ya. Nah, karena katron ini massa diabaikan, anggap aja katronnya kecil, sehingga lengkungan ini kita abaikan aja. Jadi kalau Y1 ditambah Y2 itu sama dengan L. Nah, kalau saya turunkan Y1 dot, ini Y2 dot, L diturunkan 0 karena konstan ya. Bilangan kalau diturunkan 0. Sehingga Y1 dot itu V1, Y2 dot itu V2 sama dengan 0, sehingga V2 itu sama dengan minus V1. Kalau saya turunkan terhadap waktu, ini jadinya adalah A2, V1 jadi A1, gitu ya. Nah, sekarang energi kinetik dari sistem adalah energi kinetik benda 1, M1, ditambah dengan benda yang kedua, M2 ini. Sehingga energi kinetik sistem setengah M1 V1 kuadrat plus setengah M2 V2 kuadrat. Nah, kita pakai tanda dot, simbol dot tadi ya. Jadi V1 itu Y1 dot, nah sedangkan Y2-nya itu, sedangkan V2-nya itu saya ganti Y2 dot ya. Nah, ini saya kuadrat, nah ini karena ini memang kuadrat ya. Oke, nah sekarang Y2 dot itu sama dengan min Y1 dot, ini ya, dari persamaan ini.
Y2 dot sama dengan min Y1 dot. Sehingga saya bisa mengganti Y2 pakai min Y1 dot, akhirnya kita peroleh nanti setengah M2 Y1 dot kuadrat, ya kan? Nah, sehingga Y1 kuadratnya bisa kita keluarkan. Sekali lagi ini kan Y1 juga ya, Y1 dot kuadrat. Jadi Y1 dot kuadrat kita keluarkan, akhirnya dapat seperti ini. Oke, kita sudah dapat energi kinetik sistem. Kita geser ke atas saja ya. Nah, ini energi kinetik sistem sudah dapat. Sekarang kita untuk selanjutnya mencari energi potensial sistem. Energi potensial sistem dari M1 dan M2 seperti ini. Ini energi potensial dari benda 1 M1 terhadap acuan sumbu X. Minus M1GY1. Kenapa minus? Karena ini acuannya di atas benda ya. Jadi acuannya di atas benda. Jadi kalau benda di bawah titik acuan, energi potensialnya itu minus. Yang bikin minus itu Y1-nya ini ya. Jadi kalau M1G ya positif. Jadi min M1G1. Sedangkan ini yang untuk EP benda yang kedua, min M2G2. Gitu ya. Nah, ini sama aja dengan minus M1G1. Ini minus ya. Sedangkan Y2 itu saya ganti dengan L min Y1. Karena ingat tadi L itu Y1 tambah Y2. Kalau Y2 berarti L min Y1 kan. Oke, ini saya sederhanakan jadi min M1G1 min M2GL min kali min plus jadinya. Plus M2GY1. Nah, Lagrangian tadi pengurangan antara energi kinetik sistem dengan potensialnya. Berarti kita dapatkan seperti ini ya. Oke, jadi V-nya sama-sama sini. Jadi ini jadi plus ya. Ini plus, terus ini jadi min. Oke, sekarang kita sudah temukan Lagrangiannya. Kita hapus, saya geser dulu ke atas. Ini Lagrangiannya ya. Nah, sekarang kita turunkan Lagrangian secara parsial terhadap Y1 dot. Karena di sini variabelnya ada dua, yaitu si Y1 dengan Y1 dot. Kalau M1, M2, G, L itu konstan semua ya, berupa bilangan. Jadi yang variabel itu Y1 sama Y1 dot. Makanya kita turunkan dulu Lagrangiannya terhadap Y1 dot secara parsial. Jadi ini kalau kita turunkan terhadap Y1 dot, maka variabel yang lain dianggap bilangan. Jadi ini bilangan ini bilangan semua. Jadi ini aja yang kita turunkan. Karena setengah M1 M2 itu bilangan, jadi yang kita turunkan Y1 dot kuadrat. Kalau diturunkan 2Y1 dot. Nah, artinya kita dapat ini 2 kali setengah berarti M1 plus M2 kali Y1 dot. Nah, kita turunkan Lagrangiannya terhadap variabel Y1 del L per del Y1 secara parsial ya. Jadi kalau Y1 variabelnya, maka yang lain dianggap bilangan. Ini bilangan. Kalau saya turunkan 0 ya. Nah, ini kalau saya turunkan M1G, ini saya turunkan 0 karena bilangan tidak mengandung Y1. Terus kemudian ini saya turunkan min M2G. Akhirnya dapat seperti ini. Atau saya sederhanakan menjadi M1 min M2 kali G. Oke, saya hapus dulu. Saya seret ke atas. Nah, kita sudah temukan turunan parsial del L del Y1 dot dengan del L per del Y1. Oke, sekarang saya akan memasukkan ke persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange-nya tadi kan seperti ini ya. Nah, ini sama aja ditulis seperti ini. Ini pindah ke kanan ya, jadi positif. Del L per del Y1. Oke, saya hapus dulu, saya geser ke atas ya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini del L per del Y1 dot. Ini kita turunkan terhadap waktu. Nah, karena M1 plus M2 bilangan, maka yang diturunkan Y1 dot. Kalau diturunkan jadinya adalah apa? Jadinya adalah Y1 double dot. Ya, jadi ini turunkan lagi jadi Y1 double dot. Del L per del Y1 kan sudah ada ini. Saya masukkan M1 min M2 kali G. Nah, sedangkan Y1 double dot, fungsi posisi kalau turunkan 2 kali, ini kan percepatan. Jadi turunkan 1 kali kecepatan, turunkan 2 kali ya percepatan. Jadi Y1 double dot itu adalah A1. Ya, A1, percepatan dari benda 1. Sehingga percepatan benda 1 itu bisa ditulis seperti ini, karena ini pindah ruas ya. Akhirnya A1 ketemu M1 kurangi M2 per M1 plus M2 kalikan G. Nah, sedangkan A2-nya tadi kan sama dengan minus A1. Artinya sebenarnya percepatan M1 dan M2 itu sama kalau bergerak sistemnya ya. Cuma yang membedakan arah geraknya aja.
Kalau M1 turun, maka M2 kan naik. Kalau M2 turun, M1 pasti naik. Jadi A1 dengan A2 itu arahnya selalu berlawanan. Makanya di sini A2 minus A1. Jadi umpama A1 ketemu 5, maka A2 ya min 5. Bukan berarti diperlambat, cuma menunjukkan arah percepatannya saja ya. Hanya minus menunjukkan arah percepatan saja. Oke, jadi sekali lagi nilai percepatan M1, M2 itu sama. A2 sama dengan A1 dengan nilai A1 seperti ini. Tergantung M1, M2 mana yang lebih besar. Kalau M1 lebih besar dari M2, maka M1 turun, M2 naik. Tapi kalau M2 yang lebih besar dari M1, maka M2 turun, M1 akan naik. Physics is very easy and fun.